Ya ini mengejutkan ya Pak ya, ketika Pak Prabowo ini memutuskan untuk memotong anggaran di berbagai kementerian yang dinilai boros anggaran, tapi ternyata TVRI dan RRI ini malah terkena imbasnya dan langsung mem-PHK banyak karyawannya. Nah ini jadi bahan pertanyaan ya, apakah TVRI dan RRI selama ini disubsidi dari uang negara? Ya ini harusnya enggak ya, kan mereka ini kan bentuknya perusahaan ya. Tapi oke lah, di video ini saya nggak ngomongin soal TVRI dan RRI ya. Tapi siapa sih pejabat dan staf negara yang terkena langsung dampak dari pemotongan anggaran ini di awal tahun 2025? Simak video ini sampai selesai, karena ternyata ini ada hubungannya dengan raja kecil yang belakangan ini ramai dan viral karena disinggung oleh Pak Prabowo. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada, saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Jadi misteri nih, siapa sih raja kecil yang dimaksud sama Pak Prabowo? Se-Indonesia lagi heboh nih, tembak sana, tembak sini. Padahal ada loh pejabat yang secara spesifik ya, itu sangat pas disebut sebagai raja kecil. Ya untuk memahami apa sih maksud dari Pak Prabowo, ini kita harus menganalogikan ya, negara kita tuh kayak kerajaan ya, karena ini menyinggung soal raja-raja ya. Presiden ini kan bisa dianggap sebagai raja ya, alias pemimpin tertinggi di suatu negara atau sebuah kerajaan. Otomatis yang namanya raja ini harus punya kekuasaan atau wilayah kekuasaan yang under dia. Dan di dalam wilayah kekuasaan yang dia kuasai ini harus ada rakyatnya juga ya. Karena nggak bisa disebut raja kalau kamu menguasai pulau yang kosong nggak ada orangnya. Nggak bisa Pak. Kemudian raja ini harus juga punya dana taktis yang bisa dia gunakan untuk memperkaya daerah yang dia kuasai. Apakah yang dimaksud Pak Prabowo ini menteri? Ya jelas bukan ya, karena menteri ini nggak punya daerah kekuasaan. Dan menteri itu juga punyanya itu wakil menteri dan beberapa staf yang under dia. Tapi kan itu nggak bisa disebut sebagai rakyat juga ya. Nah menurut kalian siapa nih Pak yang pantas buat disebut sebagai raja kecil? Yang syaratnya itu harus punya wilayah kekuasaan, punya rakyat, dan punya anggaran keuangan yang bisa dia gunakan untuk memperkaya wilayahnya. Menurut kalian siapa nih guys? Jawabannya adalah gubernur. Kenapa bisa jadi gubernur? Ya ini sebenarnya sangat nyambung ya sama penghematan anggaran yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Meskipun anggaran yang dihemat oleh Pak Prabowo di tahun 2025 ini nggak bisa dibilang ekstrim ya. Karena kalau disebut ekstrim, zaman Pak Jokowi pada saat COVID ini jauh lebih ekstrim ya. Karena ini mencapai 400 triliun zaman Jokowi. Sementara Pak Prabowo ini hanya sekitaran 300 triliunan aja. Tapi dari sini kita sebenarnya udah bisa narik garis lurus ya. Karena kan mirip-mirip tuh dana yang dia potong. Dan dari era Pak Jokowi ini di zaman COVID, kita jadi punya gambaran ya. Separah apa sih ketika pemotongan anggaran sebesar 300 triliun di berbagai kementerian ini mulai diberlakukan. Ya yang jelas yang paling terkena dampak langsung itu gubernur ya. Karena gubernur ini kan punya akses dan tanggung jawab ya ke APBD. Dan gubernur ini juga punya akses untuk mengkoordinasi dana APBN yang diberikan oleh pemerintahan pusat. Nah ketika dana-dana ini di stop, nah otomatis gubernur nggak bisa gerak dong. Mau ngapain lagi? Dananya nggak ada, ya kan? Padahal sebagai gubernur, tugas dia itu sebenarnya menyenangkan siapa sih? Apakah menyenangkan menteri? Ya enggak ya. Buat kalian yang nggak tahu, menteri itu nggak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan gubernur. Karena menteri itu nggak punya teritori kekuasaan. Meskipun secara hierarki, posisi menteri ini lebih tinggi ya daripada gubernur ya. Tapi itu nggak membuat seorang gubernur ini menjadi bawahannya menteri. Apalagi negara kita, daerahnya itu diberikan kekuasaan absolut ya untuk mengelola daerahnya masing-masing yang disebut otonomi daerah. Dan ini membuat jabatan gubernur itu adalah jabatan yang prestisius ya, atau bisa disebut sebagai raja kecil. Jadi kalau misalkan zaman dulu ini ada yang orang
Ya udahlah, kalau udah habis dari gubernur ngapain? Jadi menteri lah. Ya ini salah ya, karena ketika seorang gubernur jadi menteri, ini bukannya upgrade ya, tapi malah downgrade Pak. Karena dia sudah biasa punya wilayah kekuasaan, punya anggaran sendiri yang dia bisa kelola, tiba-tiba semuanya harus diatur oleh negara. Karena anggaran kementerian ini diatur sama negara Pak. Jadi nggak bisa tuh suka-suka anggarannya tiba-tiba buat bangun jalan gitu, nggak bisa Pak. Kalau memang tidak ada arahan atau kebijakan dari presiden. Beda banget kan sama gubernur ya, yang dalam kekuasaannya ini bisa aja sih antara gubernur dan presiden ini saling bertentangan. Ya contohnya tuh zaman Anies dan zaman Pak Jokowi ya, yang mereka berdua ini saling bertentangan ya. Jadi di sini tanggung jawab seorang gubernur ini ya ke rakyatnya ya. Meskipun ada juga ya gubernur yang fungsi tugasnya ini malah justru bukan menyenangkan rakyatnya, tapi menyenangkan partainya. Sekarang bagaimana kalau dana yang tadinya dia punya, yang berguna untuk menyenangkan partainya, salah, maksud saya tuh menyenangkan rakyat ya, itu ternyata dipotong habis-habisan, tinggal recehan aja. Nggak bisa dong kasih proyekan ke para pengusaha-pengusaha yang udah bantu dia pada saat pemilu kemarin. Gimana caranya coba dia mengembalikan dana yang dia habiskan ketika kampanye? Terus setoran ke partai gimana nih? Bingung nggak tuh? Nah ini cuman terjadi di negara Wakanda aja ya, bukan di Indonesia. Karena nggak ada tuh pejabat-pejabat di Indonesia yang pakai politik uang ketika kampanye. Padahal ya, para gubernur ini baru aja dilantik loh. Dan tahun pertama mereka ini dikiranya jadi gubernur ini adalah lahan basah. Ternyata tahun pertama mereka ini harus diawali dengan kantong kering Pak. Gimana nggak berusaha melawan Pak Prabowo tuh? Dan ini bukan cuman gubernur di negara Wakanda aja ya yang terancam pulang cuman pakai kolor aja ya. Tapi bisa jadi pemotongan anggaran ini adalah awal mula dari sebuah efisiensi yang besar. Karena ternyata efisiensi ini sudah dimulai dari sejak dimana staf-staf honorer ini ya, ini sudah mulai dipecat. Dan itu belum berakhir Pak, karena itu cuman awal aja. Dan sekarang buat kalian yang merasa aman jadi P3K dan ASN, ya ini saya bilang udah nggak aman lagi ya. Apalagi info terakhir ini ada rencana Pak Prabowo ini untuk menyederhanakan hari kerja yang tadinya 5 hari kerja menjadi 3 hari kerja, sisanya WFA ya. Dan itu udah menjadi tanda awal ya bahwa ASN dan P3K ke depan ya itu udah nggak aman lagi. Karena para ASN yang 5 hari kerja itu aja nggak bisa maksimal kok. Dicari susah, apalagi kalau berhubungan dengan pelayanan publik. Wah, udah gitu mau 3 hari kerja nih. Wah, alamat makin nggak jelas ya. Kerjanya tuh ngapain aja. Ujungnya apa? Ya ujungnya saya yakin kok, ketimbang memberlakukan 3 hari kerja yang jelas-jelas udah akan nggak efisien, toh 5 hari kerja aja nggak efisien kan. Jadi lebih efisien kalau potong aja para ASN dan P3K ini yang kerjanya nggak jelas. Karena banyak banget tuh departemen-departemen di berbagai kementerian dan kedinasan ini yang terlalu gemuk sekali Pak. Saking gemuknya ya, jadi bingung nih mau kerjanya ngapain aja nih. Karena ya nggak ada kerjaannya. Dan itu bisa juga dengan cara memutasi mereka ini ke daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Agar ya pemerataan pegawai negeri lah ya. Kan di pedalaman Kalimantan sama pedalaman Papua itu kan masih sangat butuh sekali nih pegawai negeri nih, iya nggak? Akhirnya apa? Ya akhirnya para ASN dan P3K ini ya resign sendiri mereka karena nggak mau dilempar sampai sana. Dan negara ini bisa saving duit banyak karena nggak harus membayari para pegawai pemerintah yang jumlahnya sudah terlalu banyak dan tidak efisien. Kenapa PHK massal di pegawai negeri ini harus terjadi? Karena nggak bisa dibantah Pak. Pengeluaran terbesar di negara Wakanda, yaitu salah satunya adalah belanja pegawai Pak. Dan gaji ini ya menjadi salah satu kos yang paling besar dalam pengeluaran negara. Kedepannya nggak ada lagi tuh analogi ASN sebagai menantu idaman ya. Apakah kamu orang yang bekerja di swasta ini merasa aman atas kebijakan pemotongan anggaran pemerintah ini?
Ya, jangan salah ya. Karena ternyata banyak sekali swasta yang revenue perusahaannya itu 80%-nya bergantung pada proyek-proyek yang dibuat oleh pemerintah. Jadi ketika proyek-proyek ini di-stop oleh Pak Prabowo, ya perusahaan itu bakalan bangkrut, guys. Penasaran nggak perusahaan apa yang menggantungkan hidup perusahaannya itu ke anggaran pemerintah? Tunggu ya part 2-nya ya, karena ini akan lebih seru, Pak.